Hari-hari menjelang akhir tahun 2025, suasana masih serba tidak menentu. Terutama suasana batin yang gundah oleh banyak problematika hidup yang tak kunjung selesai. Di tahun 2025, siapa yang untung dan siapa yang buntung ditentukan oleh cara mengambil sikap. Mereka yang pandai berhati-hati dalam mengelola keuangan akan mendapatkan keberuntungan. Sementara sebaliknya, yang senang berspekulasi akan mengalami kebuntungan. Apalagi masih ditambah oleh kemunculannya banyak penyamun dalam berinvestasi. Kondisi keuangan nasional juga kurang bagus sehingga banyak PHK terjadi. Akibatnya, masalah-masalah sosial muncul mulai dari pengangguran hingga tingkat kriminalitas yang meningkat. Tapi mengapa tahun 2025 karma juga menjadi momok menakutkan? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pergantian tahun semakin dekat. Itu artinya bersiaplah menyambut tahun baru yang belum tentu membawa perubahan-perubahan hidup. Caca Caroline yang mempunyai ketajaman indera keenam melihat memasuki tahun 2025 sepertinya masih belum memberi pengharapan. Banyak problematika yang tak terselesaikan, terutama soal-soal kesejahteraan. Mereka yang buntung adalah mereka yang gegabah dalam mengelola keuangan. Sebab krisis ekonomi bisa melanda siapa saja. Belum lagi urusan bisnis yang tidak kondusif sehingga memunculkan banyak spekulan serta orang-orang yang ingin mencari keuntungan sesaat. Dalam pada itu, di level yang lebih tinggi, korupsi tak kunjung bisa diberantas. Untungnya, jika kamu berhati-hati memanage keuangan, kamu akan selamat di 2025. Tapi kalau kamu tidak bisa memanage keuangan di 2025 ini, untuk masalah keuangan hampir semua itu mengalami krisis. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Kita mengelola uang, mengelola bisnis, terutama untuk bisnis, jangan mudah percaya sama orang yang mengiming-imingi sesuatu untuk invest dan ngebahas masalah untung tapi rugi tidak dibahas. Itu harus berhati-hati karena makin banyak godaan-godaan yang berhubungan dengan keuntungan berupa investasi di 2025. Jadi harus benar-benar hati-hati, lebih menderita. Terlalu banyak oknum-oknum bermain kotor dan mengorbankan masyarakat di luar sana yang polos, yang menurut mereka itu bisa dimanfaatkan. Jadi buat masyarakat Indonesia harus benar-benar berhati-hati karena janji-janji manis itu yang justru akan menjatuhkan diri mereka sendiri, karena memang di 2025 makin banyak korupsi nanti yang akan terkuak. Tapi mengapa karma menjadi sangat menakutkan di tahun 2025 nanti? Apa yang membuat karma seperti sedang mencari mangsa? Dan karma itu di 2025, wow, instannya benar-benar instan. Jadi ya harus
mengkontrol diri. Kalau semua manusia itu serakah dan punya hati yang busuk, maka alam murkanya itu melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai mengorbankan orang lain karena ambisimu sendiri. Situasi ekonomi yang tidak terlampau baik mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar. Dampak berikutnya terjadi PHK besar. Kondisi itu membawa imbas yang panjang dalam kehidupan sosial. Mulai dari pengangguran meningkat, kriminalitas, hingga mendapatkan uang dengan cara-cara salah. Termasuk mengandalkan pesugihan dan berbagai mantra ilmu hitam. Untuk kita ngebahas urusan goib, apalagi ilmu hitam, santet, pesugihan, itu dari tahun ke tahun tuh pasti akan tetap ada ya. Apalagi di 2025 ini kan nanti banyak banget pengangguran. Mereka otomatis menghalalkan segala cara. Tapi memang banyak juga yang tidak menemukan guru yang tepat yang mengakibatkan mereka itu tersesat. Jangan memaksakan diri untuk mengambil sesuatu yang bukan milikmu, atau kamu akan mendapatkan akibatnya. Nyawamu terancam atau kamu akan menjadi orang yang tidak waras. Kalau untuk 2025 dari segi pekerjaan itu balik tadi, ya balik lagi individunya masing-masing, tapi di 2025 akan banyak orang-orang yang di PHK karena krisis perekonomian cukup kencang ini di 2025. Memang kabar gembiranya perekonomian akan stabil di tahun depan. Malah ada potensi untuk naik secara bagus, hanya saja kesulitan ekonomi tetap menjadi ancaman, apalagi resesi global juga bukan sekedar isu. Akibat kesulitan ekonomi, jumlah pernikahan dan perceraian mengalami penurunan. Semua seolah menunda menikah karena semua harga-harga sedang melambung tinggi. Oke, untuk perceraian 2025 tidak begitu tinggi. Kalau pernikahan juga nggak begitu tinggi karena apa-apa mahal, ditambah juga tingkat pengangguran itu tinggi. Jadi untuk 2025 angka perkawinan dan perceraian menurun. Hati-hati, itulah pesan Caca Caroline yang memiliki ketajaman batin dalam melihat tanda-tanda alam di tahun 2025. Tapi benarkah banyak bencana terjadi di tahun depan? Lalu, bagaimana dengan kecelakaan? Akankah ada kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Mendekati tahun 2025, bencana alam belum akan mereda. Malah sebaliknya, hingga memasuki tahun baru 2025, bencana tetap terjadi di mana-mana. Curah hujan yang tinggi sejak bulan Desember ini akan terus memberi ancaman banjir. Apalagi pada bulan Januari nanti, cuaca ekstrim akan mencapai puncaknya. Bencana lain yang juga menjadi langganan adalah gunung meletus hingga gempa bumi. Dan itu akan selalu terjadi sepanjang tahun 2025. Banjir di awal 2025 itu memang hampir semua wilayah. Karena curah hujannya cukup tinggi. Dari sekarang aja penutup tahun aja curah hujan cukup tinggi. Jadi hampir semua daerah itu
banjir. Dan ingat, banjir itu kesalahan pada manusianya. Jika kamu bisa menjaga kebersihan, jika kamu bisa membuang sampah pada tempat, maka banjir itu tidak akan terjadi. Gunung meletus ada. Untuk masalah bencana gempa itu ada. Gempa plus kemarau itu ada di daerah cukup dalam, dan tidak cepat mendapatkan pertolongan. Untuk daerahnya hati-hati buat Sulawesi dan area Jawa. Bencana memang masih menjadi momok menakutkan di tahun 2025 nanti. Ada sejumlah peristiwa alam yang menakutkan terjadi di awal hingga pertengahan tahun. Gunung meletus memang tidak banyak terjadi, tapi gempa bisa datang di tempat-tempat yang memang sudah sering dilanda gempa. Sementara itu, musim kemarau akan datang secara lebih ekstrim karena durasinya cukup panjang. Saya melihat ada dataran yang terbelah, dan musim kemarau cukup parah di 2025. Penyakit yang berhubungan sama paru-paru. Kalau untuk gunung, ada beberapa yang akan aktif banget, tapi tidak separah di 2024. Karena 2024 ini hampir semua gunung di setiap daerah itu aktif. Ada yang meletus dan ada yang cuma memberikan warning. Tapi di 2025 ada memang lebih dari satu gunung yang meletus. Jadi harus berhati-hati, dan memang tidak semua gunung nanti di 2025 itu akan bergerak. Hati-hati memasuki tahun 2025. Sebab tanda-tanda alam menunjukkan akan banyak terjadi kecelakaan, mulai dari kecelakaan darat, laut, hingga udara. Caca Caroline melihat akan ada kecelakaan pesawat yang menimbulkan korban jiwa. Jumlahnya cukup banyak, tapi di luar negeri. Sementara di tanah air, ada satu kecelakaan pesawat yang menjadi perhatian publik. Kecelakaan di darat itu tiap hari pasti ada ya. Kalau kecelakaan di laut itu ada, kapal terbakar, pesawat ada, luar negeri beberapa terjadi, Indonesia juga ada satu. Kalau untuk pesawat iya ada, tapi pesawat dan kapal tuh ada. Tapi kalau untuk kecelakaan darat ya pasti ada aja, cuman tidak memakan korban jiwa sampai nyawa hilang terus-terusan itu tidak. Lantas bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah banyak artis baru yang muncul secara instan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Panggung hiburan ternyata juga akan terimbas oleh suasana tahun 2025 yang tidak terlalu baik. Mereka yang mengalami star syndrome akan mengalami apa yang disebut kejatuhan dengan cara mematikan. Nanti di tahun depan, Caca Caroline melihat banyak selebriti yang berjatuhan karena ulahnya sendiri. Tidak hanya star syndrome, tapi juga terjebak pada kesalahan-kesalahan sendiri. Terutama isu perselingkuhan
yang seperti tak pernah bisa dihindarkan. Seperti tahun sebelumnya ya, kalau kamu sedang bersinar, jangan melakukan hal-hal bodoh. Jangan star syndrome. Jangan terjerumus terjerat narkoba. Judi online. Perselingkuhan. Karena yaitu tadi, masuk ke dunia entertain, jika kamu tidak mengontrol diri, maka kamu akan hancur. Banyak pendatang baru yang di belakangnya ada sesuatu, yaitu titipan. Bulan Desember sudah memasuki purnama Sidhi, pertengahan bulan yang sakral. Berhati-hati setelah tanggal mulai meninggalkan 15 hingga pergantian tahun nanti, akan banyak bencana termasuk kejatuhan pamor selebriti karena ulahnya sendiri. Semua yang serba sulit selanjutnya akan terus terjadi di tahun 2025. Jadi mari berhati-hati dalam melangkah dan membawa diri. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.